Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya lupa, ada satu maklumat penting. Insyaallah untuk pekan besok saya mohon izin tidak bisa kajian. Kebetulan ada yang ngajak safar. Mudah-mudahan lain kali kita safar bersama insyaallah ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, kajian Madarijus Salikin hari ini memasuki pembahasan pada halaman 407. Ini untuk buku atau hukum yang ke-9. Ini dalam rangkuman hukum yang ke-9 antara ahli salah dan ahli taubat. Baik. Pada halaman 407 penulis mengatakan, apakah orang yang tidak pernah melakukan maksiat lebih baik daripada pelaku kemaksiatan yang bertaubat dengan taubatan nasuh? Beliau ingin memperbandingkan antara ahli salah dan ahli taubat. Yang dimaksud dengan ahli salah adalah seseorang yang tidak pernah berdosa. Lalu yang dimaksud dengan ahli taubat adalah seorang yang berdosa lalu kemudian bertaubat. Contoh gampangnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Sebelum Nabi Adam melakukan pelanggaran, tentu beliau sama sekali tidak ada dosa. Beliau dinamakan dengan ahli salah. Kemudian Nabi Adam alaihi salam pun berdosa, beliau pun melanggar. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengajarkan Adam alaihi salam kata-kata taubat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dan kata-kata taubat yang Allah berikan kepada Adam dalam rangka taubat adalah doa yang Anda sudah hafal dalam surat Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik, jadi setelah Adam alaihi salam melanggar, lalu ia pun bertaubat dengan ucapan Rabbana zalamna sampai akhir. Nah, sekarang status Nabi Adam bukan lagi ahli salah, tetapi ahli taubat. Sebelum berdosa dia adalah ahli salah, lalu berdosa, kemudian taubat, maka dia dinamakan ahli taubat. Pertanyaan adalah, manakah yang lebih mulia dalam pandangan Allah antara seorang yang ahli salah dan seorang yang ahli taubat? Ini yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagian ahli berpendapat bahwa ahli salah lebih utama. Orang yang gak pernah berdosa lebih baik, lebih utama daripada seorang yang ahli taubat. Ibnu Qayyim menyebutkan banyak alasan. Di sini kita sampaikan beberapa alasan saja. Pertama, karena ahli salah bagaimanapun lebih sempurna dalam ketaatan. Karena seorang ahli salah ini tidak pernah melawan Allah, tidak pernah melanggar. Anda tahu jamaah sekalian, bagian terpenting dalam cinta adalah kesetiaan. Jadi tidaklah seseorang dinamakan cinta dengan pengkhianatan, tapi seseorang dinamakan cinta dengan kesetiaan. Seorang hamba yang betul-betul cinta kepada Allah akan setia dengan perintah, setia dengan larangan. Setia dalam arti tidak akan ada pengkhianatan terhadap perintah dan larangan Allah.
Nah, orang-orang yang ahli salah, mereka sempurna dalam ketaatan. Sempurna dalam ketaatan terhadap perintah, sempurna pula dalam ketaatan terhadap larangan. Karena ahli salah itu tidak pernah melanggar. Tidak melanggar perintah, tidak melanggar larangan. Dengan demikian ahli salah lebih sempurna dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, ahli salah telah melampaui ahli taubat saat ia sibuk dengan dosa-dosanya. Ketika misalnya seorang pelaku dosa ini terseret di dalam dosa, mungkin terseret seminggu, mungkin terseret setahun. Setelah setahun hanyut di dalam dosa-dosa, kemudian ia taubat. Apa yang terjadi dengan ahlu salah? Ahlu salah ini telah berjalan di atas ketaatan selama setahun. Sementara orang ini, ahli taubat ini, selama setahun hanyut lalai di dalam dosa-dosa. Jadi dengan demikian, ahlu salah ini telah melakukan loncatan yang sangat jauh dalam ketaatan. Mereka telah melakukan banyak ketaatan. Mungkin khatam Qur'annya sudah sekian banyak, ya, salat malamnya juga sudah sekian banyak. Jadi ahlu salah berada dalam perjalanan ketaatan terus menerus ketika si ahli taubat ini sedang terperangkap dalam dosa. Jadi perjalanan ketaatan seorang ahli salah lebih panjang karena dia tidak terhentikan oleh dosa. Adapun ahli taubat, dia pernah dihentikan oleh dosa. Terhenti seminggu, terhenti sebulan, atau terhenti bertahun-tahun. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, bahkan saat seorang ahli taubat sibuk bertaubat atas dosa-dosa, atas dosa-dosanya, ahli salah telah melangkah jauh dalam kebaikan-kebaikan. Ini alasan ketiga. Walaupun ahli taubat ini sibuk bertaubat, tetapi si ahli salah ini telah melangkah jauh. Alasan yang keempat, ahli taubat berada dalam kemurkaan Allah selama berdosa, dan ahli salah senantiasa dalam ridha Allah. Meski taubat mengubah murka menjadi ridha, akan tetapi ridha yang terus menerus lebih baik daripada ridha yang terselang-selingi oleh murka. Ini ahli taubat dalam perjalanan masa lalu pernah setahun, 2 tahun melakukan dosa. Akhirnya dia memang bertaubat dan dia diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam perjalanan selama setahun, si ahli taubat ini pernah berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ahli salah tidak pernah berada dalam kemurkaan Allah. Dari hari, dari minggu, dari bulan, tahun ke tahun, selalu di atas keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian, ahli salah terus menerus di dalam kebaikan dan ketaatan, terus menerus di atas keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sementara si ahli taubat, dia pernah jatuh dalam kemurkaan Allah. Nah, seseorang yang terus menerus di atas keridhaan tentu lebih baik daripada seseorang yang meskipun diridhai oleh Allah tapi pernah jatuh dalam kemurkaan. Ini 4 alasan disampaikan oleh ulama-ulama golongan pertama. Sehingga kesimpulan mereka, ahlus salah lebih mulia, lebih agung daripada ahli taubat. Sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa ahli taubat lebih utama, meski ahli salah lebih banyak berbuat baik. Kebaikan ahli salah tentu lebih banyak. Jadi kebaikan ahli salah lebih banyak, tapi kemuliaan ahli taubat lebih tinggi. Jadi rupa-rupanya tidak selamanya kebaikan membuat seseorang lebih tinggi. Ya, ahli salah kebaikannya secara kuantitas lebih banyak,
Tetapi ahli taubat lebih mulia. Walaupun kebaikannya lebih sedikit, dalam perjalanannya setahun ahli taubat ini berada dalam dosa. Jadi kebaikannya lebih sedikit tapi dia lebih mulia. Alasannya sebagai berikut. Sesungguhnya taubat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Seandainya bukan karena kecintaan Allah yang sangat besar terhadap taubat, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjatuhkan manusia pilihan ke dalam dosa-dosa, karena ahli taubat memiliki cinta khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai taubat. Dan Allah tegaskan itu dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi Allah sangat mencintai taubat ini. Bahkan Allah menamai dirinya dengan sejumlah nama yang berhubungan dengan taubat. Misalnya Allah At-Tawwab, misalnya Allah Al-Ghafur, misalnya Allah Al-Afu, Maha Pemaaf. Ini semuanya nama-nama Allah berhubungan dengan taubat. Jadi kenapa Allah menamai dirinya dengan beberapa nama yang berhubungan dengan taubat? Jawabannya karena Allah sangat-sangat mencintai taubat. Andai kata Allah tidak mencintai taubat, nggak mungkin Allah biarkan manusia jatuh ke dalam dosa. Jemaah sekalian, Allah sangat mampu manusia menjadi suci seperti halnya malaikat. Allah sangat mampu membuat manusia memiliki kesucian seperti malaikat. Bagi Allah itu sangat mudah sekali. Tapi Allah tidak memberikan kesucian dan kesempurnaan bagi manusia layaknya malaikat. Melainkan Allah biarkan manusia ini jatuh ke dalam dosa, lalu berdosa lagi. Nah, seandainya Allah tidak mencintai taubat, niscaya Allah akan memberikan manusia kesucian. Tapi Allah mencintai taubat, maka Allah biarkan manusia kotor, Allah biarkan manusia ternoda. Karena dengan dosa, dengan noda, dengan kotor tersebut, manusia menemukan pintu taubat. Malaikat tidak ada malaikat yang bertaubat. Zikir malaikat adalah tasbih. Kenapa? Allah berikan kepada mereka kesucian sehingga nggak ada malaikat yang bertaubat. Tetapi manusia ini Allah berikan syahwat sehingga manusia berdosa, tapi kemudian manusia bertaubat. Jadi ini alasan pertama, bahwa taubat sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, makanya Allah biarkan manusia berdosa supaya sampai kepada taubat itu. Baik, alasan yang kedua, ahli taubat berada pada kedudukan yang tinggi, di mana Allah sangat bergembira dengan mereka, dan kegembiraan Allah ini pasti akan berdampak baik dalam hati dan perilaku ahli taubat. Dan Allah tidak pernah memberikan kegembiraannya kecuali hanya kepada ahli taubat, yang berarti betapa Allah mencintai para ahli taubat. Jemaah sekalian, tidak ada dalil baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bahwa Allah gembira dengan salat, Allah bergembira dengan tilawah, Allah bergembira bahkan dengan jihad. Satu-satunya gembira Allah hanya hubungannya dengan orang-orang yang bertaubat. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum ala dhallatihi. Allah lebih gembira atas taubatnya seorang pendosa melebihi gembiranya seseorang di antara kalian yang menemukan barang berharganya yang hilang.
Jadi seolah-olah hamba yang berdosa ini barang berharga bagi Allah. Sehingga ketika hamba yang berdosa ini bertaubat, Allah pun bergembira. Gembiranya Allah atas taubatnya seorang hamba melebihi gembiranya manusia atas barang berharga yang hilang lalu kemudian ditemukan. Nah, jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya bukan karena cinta Allah yang sangat besar kepada taubat, tidak mungkin Allah memberikan kegembiraannya kepada taubat itu. Ada beberapa kata ya yang menunjukkan keriduan Allah. Misalnya Allah ridha, misalnya Allah cinta. Kemudian salah satunya Allah bergembira, misalnya Allah tertawa, misalnya Allah tersenyum. Ini semuanya menunjukkan kecintaan. Ya, Allah ridha, kemudian Allah cinta, Allah tersenyum, Allah tertawa, kemudian Allah bergembira. Misalnya, yadhakullahu min rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulanil jannah. Allah tertawa melihat dua orang yang bertemu di medan jihad, yang satu muslim, yang satu kafir. Lalu mereka saling membunuh. Sewaktu mereka saling membunuh, bertarung habis-habisan, Allah melihat mereka sambil Allah tertawa. Karena Allah tahu beberapa saat lagi kedua orang ini akan bertemu di surga. Yang muslim terbunuh kemudian masuk surga. Si kafir setelah membunuh muslim kemudian masuk Islam, lalu terbunuh masuk surga lagi. Padahal beberapa menit lalu mereka saling tusuk menusuk, bacok membacok. Tiba-tiba mereka bertemu di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda lihat betapa Allah ridha terhadap dua orang ini sehingga Allah tertawa melihat mereka. Jadi maksudnya ada perbuatan-perbuatan yang membuat Allah cinta, atau membuat Allah tersenyum, atau membuat Allah tertawa. Soal tersenyum misalnya dalam satu hadis dikhilafiahkan antara yang mensahihkan dan mendhaifkan. Apabila seorang hamba berjuang untuk bangun, melawan ngantuk yang luar biasa, menyibak malam yang sangat gelap, akhirnya berwudu dan akhirnya berdiri menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba ini dengan tersenyum. Atau misalnya hamba-hamba yang berjuang melawan ketakutan, mengumpulkan senjata dan keberanian, kemudian pergi berjihad. Begitu mereka menata saf barisan jihad yang rapi, Allah melihat barisan jihad yang rapi ini sambil Allah tersenyum. Jadi kadang-kadang Allah cinta dengan cinta, kadang-kadang Allah cinta dengan senyum, kadang-kadang Allah cinta dengan tertawa, kadang-kadang Allah cinta dengan ridha. Tapi salah satunya Allah cinta dengan gembira. Nah, pertanyaan, kepada siapakah cinta gembira ini? Jawabannya kepada orang-orang yang bertaubat. Allah tak gembira bahwa Anda baca Quran. Allah ridho iya, tapi gembira tidak. Jadi cinta Allah dalam bentuk gembira hanya bagi orang-orang yang bertaubat saja. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya taubat ini bukan cinta besarnya Allah, pastilah Allah tidak bergembira terhadap orang-orang yang bertaubat. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, dan ini seharusnya difahami oleh orang-orang yang bertaubat, Anda dan saya tentunya. Karena begini, kadang-kadang setelah kita berjuang meninggalkan kejahatan untuk menempuh perjalanan hijrah, kadang-kadang dosa-dosa masa lalu ini terngiang. Kita pun berputus asa, masa iya dosa saya diampun, masa iya. Jemaah sekalian, pagi hari ini Anda udah tahu
bahwa cinta Allah dalam bentuk kegembiraan hanya bagi orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau Allah bergembira atas taubat Anda, jangan lagi berputus asa. Jangan-jangan dosa saya tidak diampuni, jangan-jangan salah saya nggak diampuni. Tidak mungkin ada dosa Anda yang tidak diampuni sementara Allah melihat Anda dengan kegembiraan. Tidak mungkin ada dosa-dosa Anda yang tidak diampuni sementara Allah telah melihat Anda dengan kegembiraan. Jadi dosa saya banyak, apakah diampuni? Ingat kajian hari ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Gembira. Karena jamaah sekalian, syaitanir rajim berusaha menghalang-halangi langkah taubat. Kalaupun Anda berjuang untuk taubat, setan ini akan membangun fikiran-fikiran buruk Anda tentang Allah. Jadi oleh sebab itu, sadarkan diri Anda sendiri bahwa fikiran-fikiran buruk Anda tentang Allah datang dari setan agar Anda tidak kokoh dalam bertaubat, agar Anda berpikir untuk balik lagi mundur. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira Anda masih ingat salah satu nama Allah yang sangat indah adalah Al-Halim. Al-Halim. Apa itu Al-Halim? Allah Subhanahu wa taala Maha Lembut. Tetapi Bapak Ibu, Al-Halim tidak sekedar Allah Maha Lembut. Al-Halim itu bahwa Allah benci dengan seseorang, tapi kemudian Allah cinta karena orang ini memiliki sesuatu yang istimewa, sehingga cintanya Allah betul-betul mengalahkan bencinya. Contoh misalnya, seorang pelacur yang memberi minum kepada seekor anjing. Qadarullah, saat pelacur ini melihat anjing yang kehausan, tiba-tiba dalam hati terbuka satu kebaikan. Si pelacur ini mengatakan, hari ini saya akan lakukan sesuatu karena Allah. Tidak biasanya dia berpikir dan berniat seperti itu. Tapi sudahlah, hari ini Allah membuka hatinya untuk satu kebaikan yang membawanya ke surga. Pelacur itu mengambil air dan dia mengatakan, hari ini saya akan lakukan sesuatu karena Allah. Maka dia memberikan minum kepada seekor anjing tadi. Nah, sekarang coba Anda lihat, pelacur ini bertahun-tahun hidup dengan zina. Tentu Allah benci. Tapi hari ini dia melakukan sesuatu yang membuat Allah cinta. Betul? Nah, ternyata begitu cinta Allah dan benci itu terjadi dalam diri seseorang, apa yang terjadi? Kebencian Allah itu hilang, lenyap, kalah dengan cintanya Allah. Ini yang dinamakan dengan Al-Halim. Ini yang dinamakan dengan Al-Halim. Bahwa Allah selalu mengalahkan bencinya dengan cinta. Kalau kita kan, cinta kita yang selalu kalah dengan benci kita kan. Kita cinta dengan seseorang, tapi kemudian dia berbuat salah, berbuat dosa, walaupun dia minta maaf, kita bilang, sudah semuanya nasi sudah jadi bubur. Pergilah, tidak perlu lagi ketemu saya. Jadi tabiat manusia, jahatnya manusia, kebaikan selalu dihapus dengan kejahatan. Tetapi Allah Azza wa Jalla berbeda. Justru kejahatanlah yang dihapus oleh Allah dengan kebaikan. Jadi kembali kepada si pelacur tadi, dalam dirinya ada cinta Allah, tapi dalam dirinya juga ada benci Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Halim, maka benci Allah ini kalah, hilang, lenyap disebabkan karena cinta Allah Azza wa Jalla. Makanya setelah salah satu tulisan di Aras berbunyi, wa rahmati ghalabat ghadabi, kasih sayangku mengalahkan benciku. Baik jamaah sekalian, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, bahwa ahli taubat lebih mulia. Taubat menyampaikan seseorang pada kerendahan dan kehinaan diri
dan kehinaan diri adalah roh dari semua ibadah. Ibadah, apa arti ibadah? Ibadah itu artinya merendah. Ibadah itu artinya merendah. Anda merendahkan diri dengan salat, Anda merendahkan diri dengan zikir, Anda merendahkan diri dengan sejumlah ibadah-ibadah. Maka roh dari ibadah adalah merendah. Makanya kalau ada orang yang beribadah tetapi meninggikan diri, ini ibadah tidak laku. Karena ibadah itu mengecilkan diri. Tiba-tiba muncul orang yang dengan ibadah membesarkan diri. Itu yang dinamakan dengan ujub. Nah, oleh karena roh dari ibadah adalah merendahkan dan mengecilkan diri, makanya di dalam ibadah terus menerus kita sebutkan keagungan Allah. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Terus menerus kita sebutkan Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi. Kenapa? Karena tujuan dari ibadah bahwa Anda semakin melihat kerendahan diri. Mudah-mudahan Anda masih ingat, ada 4 hal yang membuat manusia rendah di depan Allah. Yang pertama adalah zullul hajah. Terkadang manusia merendah di depan Allah karena rasa butuh. Ya Allah, aku dalam keadaan susah. Ya Allah, aku sedang terlilit persoalan. Di dalam rasa butuh manusia merendah. Ini rendah yang pertama. Kemudian rendah yang kedua jamaah sekalian adalah zullut ta'ah. Manusia merendah karena taat. Ketika Allah mengatakan salat, lalu manusia mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengatakan puasalah, lalu manusia mengatakan sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengatakan berzakatlah, lalu manusia mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi hal kedua yang membuat manusia merendah adalah ketaatan. Maka semakin seseorang sempurna dalam ketaatan, semakin ia merasa kerendahan dirinya di depan Allah. Hal ketiga yang membuat seseorang merendah adalah cinta. Tidak ada cinta yang menyombongkan diri. Cinta itu selalu merendahkan diri. Maka orang-orang beriman mencintai Allah sehingga mereka selalu mengambil posisi merendah di depan Allah. Ya Allah, Engkaulah yang sempurna. Akulah hamba yang penuh dengan kejahatan. Engkaulah yang maha baik. Ini nomor 3. Orang merendah, manusia merendah disebabkan karena cinta. Lalu yang keempat, manusia merendah disebabkan karena dosa. Semakin berdosa, semakin Anda melihat kerendahan diri. Jadi walhasil, manusia merendah dengan 4 sebab. Merendah karena rasa butuh, merendah karena ketaatan, merendah karena cinta, lalu merendah karena dosa-dosa. Yang artinya jamaah sekalian, 1/4 kerendahan diri Anda di depan Allah berasal dari dosa. 1/4 kerendahan diri Anda di depan Allah sebabnya adalah dosa. Yang artinya kalau Anda tidak berdosa, 1/4 kerendahan diri Anda akan hilang. Padahal ciri khas kehambaan kita adalah merendah. Ciri khas kehambaan kita adalah merendah. Dan ciri khas ini nggak akan sempurna kalau tidak ada dosa. Jadi oleh sebab itulah adanya dosa, terjadinya maksiat untuk menyempurnakan kerendahan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin menjadi hamba kalau tak merendah. Dan dosa menyempurnakan 1/4 kerendahan Anda di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka ketika Allah menyebut dirinya Al-Mutakabbir, maha sombong, karena di hadapan Allah adalah hamba-hamba yang kecil, hamba-hamba yang rendah, hamba-hamba yang rendah. Baik. Jemaah sekalian, jadi itulah tadi 4 hal yang merendahkan manusia. Ya Allah, aku banyak dosa. Anda merendah. Ya Allah, aku taat dengan semua aturan, saya tidak main-main. Itu merendah dengan ketaatan dan selanjutnya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan
tidak mungkin ada seorang hamba yang ibadahnya bagus lalu kemudian memiliki sifat sombong. Itu nggak mungkin. Salatnya bagus, puasanya bagus, tilawahnya bagus, zikir pagi petangnya bagus, tahajud duhanya bagus. Adakah seorang hamba ibadahnya bagus tapi sifatnya sombong? Tidak mungkin. Itu mustahil. Kenapa? Ibadah ini adalah ketaatan yang membuat seorang merendah. Kalau ketaatan merendahkan Anda, maka tidak mungkin ada orang yang sombong, orang yang menjadi takabur padahal dia banyak ketaatan. Nah, jadi apabila ada orang yang melakukan banyak ketaatan tetapi dengan hati yang sombong, berarti dia tidak melakukan taat sesuai dengan semestinya. Ketaatan yang semestinya itu merendahkan. Maka tidak mungkin orang yang taat kemudian menjadi sombong. Nggak mungkin. Zuhur Anda dipanggil, Anda pun ruku, Anda pun sujud. Anda merasakan bahwa saya ini tunduk, saya ini taat. Dan itu adalah satu analisa yang sangat bagus dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa tidak mungkin seorang hamba menyempurnakan ketaatan lalu kemudian memiliki sifat sombong. Itu tidak mungkin sama sekali. Baiklah jemaah sekalian, saya harap poin yang ketiga ini kita fahami baik-baik, bahwa taubat ataupun dosa akan membuat seseorang merendah. Jadi kadang-kadang sekedar dosa saja tidak membuat seseorang merasa rendah sampai ia bertaubat. Karena faktanya preman-preman itu bangga dengan dosa mereka. Nah, dosa membuat seseorang menjadi merasa rendah ketika dosa itu telah menjadi taubat di depan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, alasan yang keempat bahwa ahlu salah lebih baik, meski kehinaan diri dapat diperoleh dengan ketaatan, akan tetapi taubat lebih maksimal menghasilkannya, dan Allah lebih dekat dengan hamba-hamba yang selalu merendah dan menghinakan diri. Allah lebih dekat dengan hamba yang selalu merendahkan diri. Dulu ada seorang abid di zaman Bani Israel, selama 70 tahun berdoa, ya Allah berikanlah, tapi Allah nggak kasih. Tiba-tiba suatu hari dia berdoa, ya Allah mungkin kau tak memberikan karena banyak dosaku di depan. Setelah itu Allah beri. Apa yang berbeda? Kemarin dia tidak berdoa dengan kerendahan diri, dan sekarang dia berdoa dengan kerendahan diri. Maka Allah Subhanahu wa taala berdoa memberinya ketika dia telah merendah dengan doa tersebut. Saya kira Anda baca dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Allah berfirman, berdoalah kepada Allah dengan merendahkan diri. Wa khufyah, dan dengan suara yang pelan. Jadi di antara syarat doa diterima Allah bahwa Anda merendah. Dan tidak sempurna kerendahan Anda kecuali dengan dosa. Maka doanya orang-orang yang banyak dosa ini doa merendahkan diri sangat luar biasa. Baik jemaah sekalian, Ibnu Qayyim mengatakan, dikatakan dalam Israiliyat bahwa Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, di mana aku mendapatkanmu?" Allah menjawab, "Aku bersama orang-orang yang merasa hina." Dan alasan ini pula saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat ia sedang sujud. Jadi Nabi Musa alaihissalam dalam Israiliyat itu tidak wajib dibenarkan dan tidak wajib didustakan. Tapi kalau maknanya didukung oleh dalil, tentu kita ambil maknanya. Nah, orang-orang yang membuang Israiliyat 100% salah. Dan orang-orang yang mengambil Israiliyat 100% salah juga. Yang betul, kita kaji Israiliyat ini. Ya, kalau maknanya didukung Al-Quran hadis, kita ambil maknanya. Nah,
Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan satu Israiliyat. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana aku menjumpai? Tentu ini bukan menjumpai secara fisik, tapi artinya di mana aku menemukan hatiku bersama. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya, wahai Imam, di shaf pertama terbaik saya sebelah kanan, sebelah kiri, atau di belakang imam? Imam Ahmad rahimahullah menjawab, haitsuma tajidu qalbak. Jadi ambillah posisi shaf pertama di mana hatimu lebih merasakan khusyuk dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ambil posisi di shaf pertama di mana kau temukan hatimu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di paling pojok kita lebih merasakan khusyuk daripada berada di tengah. Jadi yang penting di shaf pertama sudah. Persoalan kanan, kiri, tengah, kata Imam Ahmad, ambillah posisi di mana hatimu lebih merasakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini Nabi Musa alaihi salam bertanya, ya Allah, di mana aku temukan engkau dalam hatiku? Allah berfirman, kalau engkau ingin mendapatkan aku dalam hatimu, kata Allah, maka temukanlah aku di tengah orang-orang yang merendah, di tengah orang-orang yang ahli taubat. Tentu kalau Anda di tengah orang-orang yang berdosa, hati Anda nggak merasakan Allah sama sekali. Yang Anda rasakan adalah kekuatan syaitan. Yang ini mengajak kepada kejahatan, yang kedua mengajak kepada maksiat. Nah, jadi sangat penting untuk kita mengetahui kondisi-kondisi di mana hati kita merasakan Allah Subhanahu wa taala. Merasakan Allah dekat, merasakan Allah itu maha melihat. Maka Allah berfirman, wahai Musa, hatimu akan merasakan aku, tetapi engkau berada di tengah orang-orang yang merendah. Jadi seolah Ibnu Qayyim ingin mengatakan bahwa orang yang selalu merendah di depan Allah, hatinya selalu sadar dan merasakan Allah itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sedang sujud. Kenapa? Karena sewaktu sujud itu adalah saat merendah. Jadi di detik-detik Anda sedang berada di posisi terendah Anda dengan Allah, disitulah Anda menjadi sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini hadis ini satu pegangan penting, bahwa di titik kita sedang merendah di depan Allah, di titik itu Allah sangat dekat dengan kita dalam segala hal. Makanya ketika orang-orang yang berada dalam situasi darurat, kesulitan, sakit yang parah, itu adalah saat-saat di mana manusia sangat merendah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang akan menerima doa orang-orang yang sedang kesusahan kecuali Allah? Allah terima doa orang-orang yang kesusahan. Apa hubungannya dengan susah? Di dalam susah itu Anda merasa rendah, dan di dalam kerendahan itulah Allah menjadi sangat dekat, sehingga doa-doa orang yang merendah ini betul-betul didengar Allah Subhanahu wa taala. Baik, alasan yang kelima, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dosa yang berakhir dengan taubat terkadang lebih baik bagi seorang hamba dibandingkan banyak ketaatan. Dosa-dosa tapi ujungnya taubat terkadang lebih baik bagi seorang hamba daripada ketaatan terus-menerus. Alasannya apa? Alasannya adalah kerendahan hati tadi. Baiklah, Ibnu Qayyim berkata, sebagian salaf berkata, terkadang dosa menjadi pintu surga dan terkadang ketaatan menjadi pintu neraka. Surga terkadang menjadi pintu surga, dosa terkadang menjadi pintu surga, tapi ketaatan terkadang menjadi pintu neraka. Karena ketika ia terjerat
berbuat dosa, maka penyesalan membuatnya senantiasa melihat dosa tersebut saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, dan saat itu pula ia terus-menerus bertaubat dan yang lain berbuat baik, dan senantiasa melihat kebaikan tersebut saat berdiri, duduk, berbaring, saat itu pula ia jatuh kepada ujub. Jadi si fulan ini berdosa. Karena penyesalan sangat besar atas dosa tersebut, saat berdiri penyesalan menghadirkan dosa itu. Saat duduk penyesalan menghadirkan dosa itu. Saat berbaring penyesalan menghadirkan dosa itu. Saat bawa kendaraan penyesalan menghadirkan dosa itu. Sehingga orang ini karena penyesalannya sangat besar atas dosa, maka dosa itu selalu datang. Datang saat berdiri, datang saat berjalan, datang saat berbaring. Sehingga dia menjadi mulia dengan hal itu. Dia menjadi merendah dengan hal itu. Nah, bandingkan dengan seseorang yang terus-menerus dalam kebaikan. Kebaikan itu terbayangkan saat berdiri, saat duduk, saat berbaring. Yang terbayang hanya kebaikan, dan kebaikan. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, dosa yang selalu hadir membuat seseorang merendah, dan ketaatan yang selalu hadir membuat seseorang menjadi ujub. Maka dalam keadaan seperti ini, kata Ibnu Qayyim, dosa menjadi pintu surga dan ketaatan menjadi pintu neraka. Karena dosa yang membuat Anda terus menyesal, terus merendah, ini dosa pintu surga bagi Anda. Tapi ketaatan yang membuat Anda bangga diri, ketaatan yang membuat Anda besar hati, ketaatan ini pintu neraka bagi Anda. Jadi awasi hati Anda jamaah sekalian. Jadi ketaatan sebesar apapun ketaatan itu, tapi kalau ketaatan ini membuat hati ini besar, ketaatan itu membuat hati ini berbangga diri, ketaatan ini jadi pintu neraka. Waliyahulillah. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dosa bersamaan dengan taubat membuahkan banyak kebaikan. Rasa takut serta rasa malu dan kehinaan diri yang membuatnya menangis di depan Allah, dan kondisi ini lebih bermanfaat daripada ketaatan yang berbuah ujub. Dosa membuat seseorang ketakutan. Karena mungkin Anda masih ingat ya, tanda paling menonjol taubat seseorang diterima oleh Allah ada 4. Tanda paling menonjol taubat seseorang diterima oleh Allah ada 4. Yang pertama, penyesalan terus menerus. Yang kedua, rasa takut terus menerus. Nomor 3, merendahkan diri terus menerus. Yang keempat, sungguh-sungguh melakukan kebaikan terus menerus. Ini 4 hal. Tanda paling menonjol dari taubat yang telah diterima oleh Allah. Yang pertama adalah penyesalan terus menerus. Siang hari, malam hari, pagi hari, sore hari, penyesalan itu tidak pernah lepas dari hati. Ini nomor 1. Tanda kedua, taubat diterima oleh Allah adalah rasa takut terus menerus. Datang hujan, jangan-jangan ini azab buat saya. Kemudian lagi naik kendaraan, bla bla bla, muncul rasa takut, jangan-jangan azab bagi saya. Jadi orang yang selalu sadar dosa, melihat dosa, selalu terbayang-bayangi dengan rasa takut. Ya, terjadi kesulitan dalam rumah tangga, oh ini jangan-jangan dosa saya. Baik, ini nomor 2, rasa takut terus menerus. Nomor 3, rasa rendah hati, rendah diri terus menerus. Orang-orang yang bertaubat itu tidak pernah melihat diri lebih besar. Makanya coba Anda pahami nomor 3 ini. Kalau Anda melihat orang yang merasa berhijrah, tapi kemudian bangga diri dan ujub diri, ini hijrah yang telah tercemar. Ini bukan hijrah yang murni.
Karena indikasi taubat diterima oleh Allah nomor 3, bahwa pelaku taubat, orang yang berhijrah ini terus menerus melihat diri dengan rendah. Apa yang saya banggakan? Saya ini penjahat. Saya tidak punya kata untuk merasa mulia karena saya ini memang banyak dosa. Saya berhijrah, betul saya berhijrah, tapi dosa saya belum tentu hapus dengan hijrah ini. Ini nomor 3 jamaah sekalian. Ciri ketiga taubat Anda diterima oleh Allah, bahwa Anda terus menerus merendahkan diri. Kemudian ciri yang keempat, apabila taubat diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka yang bersangkutan terus menerus melakukan kebaikan. Siang, malam, pagi, sore, bertemu dengan siapapun, kebaikan ini tidak pernah berhenti. Ini 4 ciri taubat diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa apabila dosa berakhir dengan taubat, maka taubat ini akan membuat seseorang selalu dalam kebaikan. Kemudian rasa takut, kemudian rasa malu. Rasa malu. Ini rasa malu ini Anda garis bawahi pula. Karena ulama-ulama kita mengatakan langkah atau keagungan Allah dalam hati seseorang pertama kali dapat dirasakan dengan rasa malu. Sekali lagi, keagungan Allah dalam hati seseorang pertama kali terasakan keagungan itu melalui rasa malu. Melalui rasa malu. Malu kepada Allah apabila dalam ketaatan tidak maksimal. Malu kepada Allah apabila terjadi dosa. Bahkan dengar, ada rasa malu ketika Anda melakukan hal-hal yang sesungguhnya dibenarkan oleh Allah. Ada rasa malu ketika tidur. Kalau tidur ini berlebihan. Kalau tidur ini tidak diniatkan karena Allah. Ada rasa malu ketika makan. Kalau makan ini berlebihan. Kalau makan ini tidak diniatkan karena Allah. Jadi rasa malu manusia, orang-orang yang mengagungkan Allah, bukan cuma malu di dalam ketaatan, bukan cuma malu di dalam dosa, bahkan dalam hal-hal yang mubah. Makan, minum, ngobrol, ke pasar, shopping. Dalam hal-hal yang mubah ini pun ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau Anda bertanya, bagaimana saya rasakan keagungan Allah? Jawabannya, keagungan Allah itu pertama kali muncul dalam rasa malu. Keagungan Allah itu muncul dalam rasa malu. Saya berikan ada bandingan. Di depan Bapak Presiden Anda enggak berani buang sampah sembarangan. Tapi di depan saya yang hanya anak desa, Anda berkali-kali buang sampah sembarangan. Dan Anda tidak terhalang rasa malu. Kesalahan Anda sama, buang sampah. Di depan Presiden Anda malu, di depan saya Anda enggak malu. Apa yang membuat berbeda? Bapak Presiden keagungannya terasa dalam hati sehingga Anda malu. Tapi saya tidak ada keagungan saya dalam hati Anda sehingga Anda enggak malu. Makanya ulama-ulama kita tadi menegaskan keagungan Allah itu pertama kali dapat dirasakan melalui rasa malu. Rasa malu ketika Anda melakukan ketaatan, rasa malu ketika Anda melakukan dosa, bahkan nomor 3, rasa malu ketika Anda melakukan hal-hal yang mubah. Malu ketika tidur, kalau sampai berlebihan, kalau sampai tidak diniatkan karena Allah dan selanjutnya. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita tuntaskan sedikit lagi. Ketaatan dengan rasa ujub selalu membuat seorang hamba membenci orang-orang yang tidak menghormatinya, tidak meninggikannya dan tidak tunduk kepadanya. Di antara tanda-tanda ujub bahwa Anda yang telah merasa taat ini protes, sakit hati kalau Anda tidak dihormati. Misalnya Anda udah hijrah nih, sholat Anda sudah 5 waktu ke masjid. Ternyata di luar bertemu dengan anak-anak yang belum taubat, anak-anak yang belum hijrah. Anda seolah menuntut penghormatan. Sehingga ketika mereka memperlakukan Anda sama dengan kemarin, gimana kabar bro gitu kan, Anda udah merasa layak lagi. Jangan dong panggil saya bro, panggil antum saja.
Jemaah sekalian, kenapa Anda merasa perlu diperlakukan lebih istimewa? Jawabannya inilah ujub yang terselubung itu. Kemarin orang manggil Anda bro, bagi Anda nggak ada masalah. Tapi sekarang Anda merasa harus dipanggil dengan antum. Nah, jadi maksudnya jemaah sekalian, kebaikan-kebaikan yang ternyata merusak hati jadi ujub ini sangat berbahaya. Apabila Allah menginginkan kebaikan atas seseorang, maka Allah menjatuhkannya pada dosa yang membuatnya semakin mengenal diri, semakin melihat kehinaan diri, semakin menundukkan kepalanya, dan semakin membersihkan hatinya dari ujub. Bagaikan seorang pesakitan yang meminum obat untuk membersihkan tubuhnya dari racun dan penyakit. Jadi taubat ini kata Imam Ibnu Qayyim obat. Dalam diri Anda banyak sekali virus yang harus dibersihkan dengan obat. Karena virusnya adalah virus dosa, virus maksiat, maka Anda membutuhkan obat yang bernama taubat untuk membersihkan virus-virus tadi. Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertaubat lebih mulia. Kenapa? Karena orang yang bertaubat ini kejahatan-kejahatan mereka diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Kegembiraan terbesar bagi ahli taubat yang mampu bersungguh-sungguh berbuat baik, bahwa Allah mengganti keburukan mereka menjadi kebaikan. Jadi kalau misalnya ahli salah ini telah berjalan jauh di dalam kebaikan, begitu ahli taubat ini sungguh-sungguh bertaubat, niscaya kejahatan mereka masa lalu akan diubah oleh Allah menjadi kebaikan, sehingga mereka akan mampu menyusul orang-orang yang ahli salah tadi. Ibnu Abbas berkata, aku tidak pernah melihat kegembiraan Rasulullah SAW sebesar beliau bergembira atas turunnya ayat ini. Ayat 70 dalam surat Al-Furqan. Kata Ibnu Abbas, ada dua ayat paling menggembirakan Rasulullah SAW. Pertama adalah surat Al-Fatah, dan yang kedua ayat 70 dalam surat Al-Furqan. Ayat 70 surat Al-Furqan itu pernyataan Allah bahwa siapapun yang berdosa tapi sungguh-sungguh berbuat baik, niscaya dosa-dosa masa lalu semuanya diubah oleh Allah menjadi kebaikan. 1000 dosa menjadi 1000 kebaikan. Baik para ahli berbeda pandangan tentang hakikat mengganti keburukan menjadi kebaikan. Ibnu Abbas dan yang lain berkata, Allah menggantikan syirik menjadi iman, mengganti zina dengan kehormatan, mengganti dusta dengan kejujuran, dan mengganti khianat dengan amanah, yang artinya sifat-sifat buruk diganti oleh Allah dengan sifat terpuji. Ini tafsir Ibnu Abbas. Apabila seseorang bertaubat, sifat-sifat jahatnya akan berubah menjadi baik. Yang tadinya berdusta, setelah taubat jadilah jujur. Yang tadinya berkhianat, setelah taubat jadilah amanah. Yang tadinya berbuat syirik, setelah taubat jadilah bertauhid. Ketika 1000 dosa telah ditaubati, maka bergantilah dengan 1000 sifat-sifat kebaikan. Ini kata Ibnu Abbas. Sa'id bin Musayyib berkata, Allah mengubah setiap kejahatan mereka dengan kebaikan di akhirat. Ini Ibnu Musayyib. Misalnya ada catatan dosa sebanyak 1000. 1000 ini akan diubah menjadi 1000 kebaikan, bukan di dunia, tetapi di akhirat. Sehingga 1000 dosa di akhirat ini menjadi 1000 kebaikan di akhirat. Dan apabila setiap dosa telah berubah menjadi kebaikan karena penyesalan, taubat, bukankah ini menunjukkan ahli taubat lebih utama? Jadi kalau taubat mengubah kejahatan menjadi kebaikan, bukankah ini menunjukkan ahli taubat lebih mulia daripada ahli salah? Karena kejahatan mereka sudah dirubah jadi kebaikan. Baik jamaah sekalian, sampai di sini kajian kita hari ini. Insyaallah yang akan datang adalah hukum taubat yang ke-11.
Ya,